Sobat Kizoku. Hai. Hari ini adalah podcast pertama kita bersama Mbak Syarah. Dan juga perkenalkan, aku Rahmi dari Kizoku Indonesia. Nah, karena ini podcast pertama, harapannya tentunya nggak sekali dong ya. Pastinya Mbak Rahmi akan terus menemani Senpai Tachi ngebahas nih semua cerita, duka, suka, penasaran, semua tentang ginseng dan nanking pastinya ya. Kira-kira untuk podcast pertama kita Mbak Rahmi mau bahas apa sih? Oke, kali ini kita akan bahas tentang alasan kenapa sih nanking itu gagal cair. Kalau ngomongin nanking gagal cair kayak langsung gak semangat kayaknya. Nanking gagal cair, emang biasanya bisa nanking gagal cair? Kenapa? Bisa dong, nanking itu bisa gagal cair. Pertama, alasannya itu adalah perbedaan antara paspor dan juga rekening Indonesia. Oh, jadi maksudnya gimana coba? Coba ini kayaknya banyak banget ya Senpai Tachi ngalamin, tapi masih nggak ngerti kenapa dan apa sebabnya. Coba diceritain. Oke, jadi biasanya Senpai Tachi itu sering nganggap ini tuh masalah yang sepele banget. Padahal perbedaan antara di paspor dan di buku rekening itu sangat fatal sekali. Dan beda satu huruf saja itu tuh bisa jadi nankingnya gagal cair. Maksudnya kayak gimana? Misalnya kayak gimana nih? Contoh yang sering kasus terjadi ngurus di Kizoku Indonesia gitu ya. Oke, contohnya nih ada senpai yang namanya tuh misalnya Muhammad Fajar. M-nya di paspor tuh ada 2. Sedangkan di buku rekening M-nya tuh cuma 1, jadi cuma Muhammad Fajar. Nah itu tuh bisa jadi kendala pada saat pencairan nanking. Oh, oke. Berarti kalau misalnya Muhammad Fajar dengan Muhammad Fajar itu akan berarti fatal. Betul sekali. Nah terus kalau kayak gitu nih Mbak Rahmi, kalau misalnya itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita misalnya harus mengganti paspor kah? Atau kita harus mengganti buku rekening kah? Atau dua-duanya yang harus kita ganti? Kayak gimana? Nah sebenarnya untuk solusinya tuh gampang banget. Karena kalau untuk ganti paspor itu sepertinya nggak mungkin ya Bu. Untuk solusinya nih kita bisa melakukan pergantian nama di buku rekening. Oh, oke. Jadi berarti sebenarnya ini bukan masalah yang berat ya? Betul sekali. Yang penting dikondisikan di awal. Iya betul sekali. Nah kalau misalnya nih Mbak Rahmi, kan kadang kita nggak ngeh ya, maksudnya senpainya mungkin nggak ngeh langsung pemberkasan kepada Kizoku Indonesia. Aku yakin kalau pemberkasan ke Kizoku pasti sedetail itu bakal diurusin sama Kizoku. Tapi kan ada beberapa akuntan yang ketika memang dapat nanking dari senpai itu langsung aja dikirim ke Tokyo, jadi nggak ada dibaca-baca lagi. Nah kalau kayak gitu berarti sudah dapat dipastikan akan mondai. Betul sekali, kalau sudah seperti itu berarti pasti akan mondai. Nah mondainya itu apakah langsung kelihatan pada saat si akuntan ngirim ke Tokyo, atau sama seperti regulasi pada umumnya 3-6 bulan baru ketahuan? Nah itu baru bisa ketahuannya tuh betul pada regulasi 3-6 bulan. Jadi kita nggak bisa langsung tahu nih pada saat berkasnya dikirim ke Tokyo, itu nggak bisa langsung tahu bahwa itu akan mondai. Gitu. Makanya itu penting banget untuk milih akuntan yang kredibel ya. Iya, Karena betul. kalau akuntan yang kredibel kan otomatis dicek dulu gitu ya, mengurangi masalah mondai. Oke, seru sekali ya. Seru tapi akan menyedihkan bagi orang yang mondai gara-gara perkara sepele ya. Betul sekali. Oke. Nah ini biasanya tuh banyak banget sih, memang banyak juga yang chat ke Mbak Syarah tuh kadang saking panjangnya, namanya biasa orang daerah kan namanya keren-keren dan panjang ya. Ada yang 4 kata, 5 suku kata dan lain-lain. Nah biasanya tuh di paspornya sama di rekening memang disingkat jadi 3 kata, Iya, ya buat betul. dihilangin marga dan lain-lain gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman berarti masukan, kritik dan saran. Ini saran sih sebenarnya, bukan kritik ya. Jadi buat teman-teman yang masih di Jepang, yang masih lama di Jepang, berarti boleh ya untuk cek paspornya sekarang ya. Boleh banget, tentu saja. Baik, berarti harus cek paspornya sekarang juga, jangan sampai nanti pas udah pulang bahasa kampungnya itu Mbak Syarah bilangnya gedebegan ya. Kita gedebegan langsung lihat syarat-syaratnya terus ternyata beda gitu kan, malah repot ya. Jadi kalau misalnya dicek dari sekarang mungkin dia bisa perubahan nomor rekening dari sekarang. Betul sekali. Oke. Baik, seru sekali ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton kita, berarti bisa mengajukan pertanyaan apapun, baik itu melalui DM Instagram maupun via YouTube kita, atau pribadi chat ke akun Instagram Kizoku Indonesia mengenai masalah seputar ginseng nanking ya. Betul. Dan nanti akan Mbak Rahmi bahas nih, atau Mbak Syarah bahas di YouTube kita, supaya tentunya informasi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke,
Oke, terima kasih banyak Mbak Syara sudah nemenin aku Sama-sama. di siang hari ini. So happy, terima kasih. Semoga nanti kedepannya kita bakalan konsisten lagi nih untuk podcast bersama Mbak Syara ataupun dengan yang lainnya gitu. Biar sampai di sini kalau misalkan masih ada yang kebingungan nih perihal Gengseng Negi, boleh banget tonton podcast kita dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah.